Pisili, perpanjangan kontrak tidak memengaruhi saya. Saya tidak akan pernah kekurangan komitmen, saya akan selalu memberikan 100%. Hai Nicolo, selamat pagi. Pertama-tama, apa kabar? Bagaimana pengalamanmu selama retret ini? Baik, terima kasih. Kami baik-baik saja, kami sedang berlatih, kami sedang bersiap untuk musim ini, kami sedang mempersiapkan segalanya. Gasep sedang menguji kemampuanmu sebagai gelandang dan gelandang serang. Peran mana yang lebih kamu sukai? Tapi aku tidak punya peran spesifik yang aku sukai, katakanlah. Ada dua peran gelandang, satu sedikit lebih maju, satu sedikit lebih ke belakang, tapi aku selalu berusaha melakukan apa yang diminta pelatih berdasarkan peran yang harus kumainkan. Aku bisa dengan mudah beradaptasi dengan kedua peran itu. Adakah aspek permainan Anda yang ingin Anda tingkatkan musim ini? Seperti yang selalu saya katakan, saya pemain muda yang baru 1 tahun bersama tim senior, jadi saya jelas punya banyak hal untuk ditingkatkan, jadi pasti ada lebih dari satu area yang perlu saya tingkatkan. Mungkin jika saya harus menyebutkan satu, itu adalah mempertahankan kejelasan pilihan saya saat memegang bola, atau katakanlah menjadi lebih dewasa sebagai pemain, tetapi saya pikir itu bagian dari proses karir seorang pemain, mengingat saya masih berada di tahun pertama bersama tim senior. Dan adakah rekan satu tim yang membantu Anda, mungkin, untuk menyempurnakan teknik Anda? Ya, tapi semua rekan satu tim saya sangat bersedia, katakanlah, untuk saling membantu dan harus saya akui, sejak hari pertama saya bergabung dengan grup ini, semua orang telah memberi saya nasihat, membantu saya, dan setiap kali ada yang bersepeda membantu saya. Anda selalu bilang Anda berusaha meningkatkan diri dengan menonton para pemain hebat. Adakah gelandang, mungkin Italia atau asing, yang lebih menginspirasi Anda daripada yang lain? Tidak, seperti yang selalu saya katakan, saya tidak punya pemain tertentu yang menginspirasi saya. Saya suka menonton sepak bola, menonton banyak pertandingan, dan melihat sebanyak mungkin pemain, karena setiap pemain sangat hebat dalam suatu hal. Mungkin ada yang lebih baik saat menguasai bola, ada yang lebih baik tanpa bola, jadi Anda mencoba mempelajari keterampilan terbaik mereka dari semua orang. Kamu punya kakak laki-laki, Mattia, kan? Oke, dia mendukung Roma sepertimu. Tapi di rumah ada seseorang yang menjadikanmu tim yang berbeda, sebuah tim yang berbeda pula. Ayahmu, Francisco, pernahkah kamu mencoba membuatnya menjadi penggemar Roma? Tapi sekarang dia hampir berubah pikiran karena katakanlah ketika kita bermain melawan Roma melawan Juve, pada akhirnya dia membuatmu mendukung Roma, dan aku sangat senang karena aku tidak pernah mengerti mengapa dia menjadikanmu Juventus dan bukan Roma, jadi katakanlah ya, dia hampir resmi berubah pikiran. Lalu, tentu saja, jika Juve bermain melawan tim lain, dia menjadikanmu Juventus, tetapi jika itu Roma Juve, sekarang dia menjadikanmu Roma. Kakakmu, Mattia, bermain untuk Polisportiva di Casal Palocco, dan ketika kamu pergi menontonnya, bagaimana reaksi orang-orang di sana? Apakah mereka menganggapmu sebagai kakak Mattia atau Nicolo Pisili? Tidak, mereka hanya menganggapku sebagai Nicolo, sebagai pria biasa dari Palocco, karena aku tumbuh besar di Palocco. Lingkungannya sangat familiar bagiku. Aku punya semua teman dan keluarga di sana, jadi aku tidak merasa diamati atau dipersepsikan berbeda. Aku hanya seorang pria seperti banyak orang lain yang tinggal di Palocco, dan aku sangat senang karenanya. Kamu selalu bilang kamu orang yang ceria, tapi di saat yang sama, kamu sangat pendiam. Bagaimana Anda mengatasi tekanan di bawah sorotan, terutama setelah momen-momen seperti debut Anda bersama tim nasional, gol melawan Venezia? Dengan cara yang sangat alami, katakanlah. Saya berusaha untuk tetap menjadi Nicolo seperti dulu dan saya berusaha untuk tidak membiarkan hal-hal ini memengaruhi diri saya, karena pada akhirnya, bukan hal-hal ini yang mendefinisikan Anda sebagai pribadi, tetapi lebih dari itu. Jadi, katakanlah saya sangat senang jika mencapai tonggak penting atau tujuan besar, tetapi itu tidak mengubah siapa Nicolo di luar lapangan. Nah, bagaimana kabarmu dengan Gasperini saat ini? Apakah kamu sedang beradaptasi dengan gaya bermainnya atau sedang kesulitan? Tanda tanya. Tidak, saya baik-baik saja. Pelatihnya luar biasa, saya tidak perlu mengatakannya, dan ini semua masih baru, jadi tim harus pandai, bagaimana ia, memahami secepat mungkin informasi yang ingin disampaikannya,
prinsip-prinsip yang ingin disampaikannya, tetapi kami baik-baik saja, kami terus berkembang dari hari ke hari. Apakah ada di antara para pendatang baru yang lebih dekat denganmu? Jangan bilang Gilardi, karena kalau kamu bilang Gilardi, jawabannya mudah. Sekarang Gilardi sudah datang tertawa, Red, yang ada di tim nasional, tapi harus kuakui bahwa kami adalah tim yang sangat erat, kami semua bersama. Tentu saja, mungkin ada kelompok yang terbentuk, tapi sebagai tim, kami sangat dekat, jadi kupikir bahkan para pendatang baru pun tidak akan kesulitan berintegrasi. Ada yang bilang perpanjangan kontrakmu sedikit menurunkan performamu. Apa katamu kepada mereka yang bilang, kejam? Jelas bukan itu masalahnya. Maksudku, performa di lapangan tidak bergantung pada kontrak yang kamu miliki di luar lapangan, dan menurutku pemain manapun bisa mengalami penurunan performa selama satu musim, karena mustahil rasanya performanya akan sama sepanjang musim. Ada saat-saat baik, ada saat-saat buruk, tapi seperti yang selalu kukatakan, yang bisa kulakukan hanyalah memberikan 100% untuk seragam ini, dan itulah yang akan kulakukan. Lalu ada pertandingan yang akan berjalan lebih baik, pertandingan yang akan berjalan lebih buruk, tapi yang tak akan pernah kurang dariku adalah komitmen dan keringat untuk seragam ini. Menurut Anda, apa yang bisa diraih Roma tahun ini? Saya rasa kami perlu menjalaninya satu pertandingan demi satu pertandingan, tidak menetapkan terlalu banyak target. Tentu saja, targetnya bisa kembali ke Liga Champions, tetapi tahun lalu kita melihat bagaimana, pada akhirnya, ada momen dan fase yang berbeda dalam satu musim. Di awal tahun, kami tampak terpuruk, tetapi kemudian kami finish 1 poin di bawah Liga Champions. Jadi sekarang, menurut saya, yang penting bukanlah menetapkan target yang pasti, tetapi berusaha meraih sebanyak mungkin setiap hari. Adakah nasihat khusus yang diberikan Claudio Ranieri kepada Anda sebelum meninggalkan Roma sebagai pelatih? Nah, pelatih memberi kami banyak nasihat. Dia sangat membantu tahun lalu, dan khususnya saya. Saya selalu bilang, saya akan selalu berterima kasih kepadanya atas semua nasihat yang diberikannya, untuk membantu saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi. Saya tidak akan memberikan nasihat khusus. Saya akan selalu membawa semua nasihatnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi, jika Anda bisa bertukar peran dengan rekan setim dalam satu pertandingan, siapa yang akan Anda pilih dan mengapa? Soal posisi di lapangan. Oh, saya suka peran yang saya mainkan, jadi saya akan beritahu Anda gelandang yang bisa bermain di samping saya, dan itu Manu Kone, Red, saya tidak tahu. Apakah dia gelandang yang paling nyaman bermain denganmu? Aku akrab dengan semua orang. Mereka semua punya kualitas yang berbeda-beda, dan menurutku pelatih punya pilihan yang berbeda-beda, dan itu hal yang bagus. Tidak ada satu pemain pun yang paling cocok denganku, tapi kurasa itulah rahasianya, bisa bermain dengan semua orang di tim. Derby ini pasti sangat penting bagi Anda, sebagai seorang penggemar Roma dan Roma. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk pertandingan seperti itu? Saya sudah bermain 2 kali, bukan berarti saya sudah bermain banyak. Sebenarnya, saya pikir rahasianya adalah memperlakukannya seperti pertandingan biasa, yang, tentu saja, sebagai seorang penggemar Roma dan Roma, Anda akan merasakannya sedikit lebih. Tapi Anda juga harus berhati-hati agar tidak terlalu terbawa oleh emosi tersebut, karena jika tidak, Anda berisiko memasuki lapangan dengan sedikit terlalu bersemangat, dan mungkin itu ide yang buruk. Jadi, apakah menjadi orang Romawi dan penggemar Roma pernah membuat Anda tertekan? Apakah itu meninggalkan warisan tertentu? Tidak, bukan itu. Saya hanya berpikir itu hal yang indah karena ketika saya melangkah ke lapangan dan harus bermain untuk tim, itu adalah tim yang selalu saya inginkan, tetapi saya tidak merasakan beban atau warisan apapun karena itu adalah masalah yang sepenuhnya di luar kendali saya saat ini. Anda mendedikasikan sebuah gol untuk Edoardo Buff. Menyebutnya sebagai sosok yang istimewa. Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki ikatan khusus dengan rekan satu tim? Ini penting karena tim sangat penting dalam sepak bola. Jika Anda bermain baik di luar lapangan, akan jauh lebih mudah untuk tampil baik di lapangan. Saya pikir ini juga merupakan rahasia tim-tim hebat, dan itu adalah sesuatu yang membantu kami pulih dari periode yang sangat sulit tahun lalu. Jadi, bisakah kita mengatakan bahwa kekuatan serigala adalah kawanannya?
Ya, kita bisa mengatakan bahwa kekuatan serigala adalah kawanannya.